Hai semuanya. Halo. Welcome to Youth GKJ Karangnongko. Kembali lagi nih dengan kami, Tias. Dan saya Dimas. Dalam acara renungan kali ini kita akan membahas topik yang penting nih teman-teman. Teman-teman gimana kabarnya nih? Baik dong pastinya. Baik. Oh nggak baik, luar biasa. Oh luar biasa. Luar biasa. Oh ya kita punya moto aja nih. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Oke kita mulai lagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Oke. Sini saya mau sharing-sharing nih. Di media sosial nih kayak rame gitu sih. Sama aplikasi-aplikasi gitu banyak sih kayak TikTok gitu. Teman-teman pengguna nggak? Oh tentunya iya dong. Kalau Dimas gimana nih dalam media sosial nih? Dim? Apa? Kamu baru ngapain sih? Ini loh ada berita yang baru nih. Apa? Katanya toh yang jalan tol itu loh, yang jalan tol mau dibuat jalan tol, iya. Solo Jogja. Iya. Nah katanya mau dipindah ke lereng Gunung Merapi katanya. Itu dari siapa? Dari Mbah Google. Wah, ini hoax ini, nggak usah dipercaya ini. Ini dari Mbah Google. Ini hoax. Seriusan no? Beneran ini percaya. Masa ini tahunnya tahun 2031? Mana ada, ini baru tahun berapa sih? Oh iya, deng ini 2000. Wah, gimana sih ini? Nah, ini teman-teman, contoh penggunaan yang tidak bijak nih. Sesuai dengan tema hari ini teman-teman, mari kita bijak dalam bermedia sosial. Untuk itu teman-teman, untuk memulai renungan hari ini, mari kita menyanyikan lagu Pelangi Kasih agar kita bisa fokus terhadap ibadah hari ini. Kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti sopaan. Yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kita ulangi sekali lagi, kita fokus pada Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti cobaan. Yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi
Mari kita mulai renungan hari ini dengan berdoa dipimpin oleh Mas Dimas. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Ucap syukur Tuhan atas berkat-Mu hari ini, kami boleh kembali lagi memuji-Mu dan mendengar firman-Mu untuk hari ini ya Tuhan. Tuhan berkatilah acara kami hari ini supaya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Ya teman-teman, dalam topik kali ini nanti ada pembawa renungan dengan siapa? Yang akan dibawakan oleh Mas Ade. Penasaran nggak? Penasaran nggak? Pastinya dong. Oke teman-teman, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat satu pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita ulangi sekali lagi. Bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan kepada Bapak Ade kami persilahkan.
Shalom, kita ketemu, kita akan bersama-sama membicarakan, menggeluti firman Tuhan. Kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan. Saat ini kita belajar untuk berbijak dalam menggunakan media sosial. Medsos kita sudah tahu, kita sudah akrab sekali di telinga kita. Sering kita menggunakan, bahkan dengan intensitas yang sangat tinggi, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai orang tua. Itu semuanya sudah akrab sekali dengan yang namanya medsos, media sosial, baik itu Facebook, WA, WhatsApp, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Banyak sekali kita menggunakan, kita akrab, kita memanfaatkannya. Karena demikian pesatnya penggunaan media sosial dalam kehidupan kita, sehingga itu juga memberikan manfaat bagi kita. Di satu sisi juga akan memberikan efek negatif bagi kita. Jadi bisa dibilang media sosial itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi kita bisa memanfaatkannya untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita. Namun di satu sisi kita akan menerima kerugian, kita akan mengalami kerugian, kita akan mengalami penderitaan ketika kita tidak bisa menggunakan media sosial ini dengan bijak. Misalkan kita seperti pedang ya, pedang bermata dua. Ketika kita memanfaatkan satu sisi itu untuk memotong-motong, kita bisa memanfaatkan itu. Namun ketika kita salah menggunakannya, satu sisi yang menghadap kepada kita itu akan membuat kita menderita, membuat kita menjadi celaka, rugi, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan media sosial, medsos. Kita yang jauh akan merasa dekat, seolah-olah kita ngobrol dengan enjoy dengan dekatnya. Tetapi media sosial ini juga bisa menjauhkan yang dekat. Loh, kok bisa? Iya, bisa. Misalkan dalam suatu perkumpulan ya, ada kegiatan anak muda berkumpul bersama. Sering sekali kita melihat mereka asik semuanya membawa HP sendiri-sendiri. Semua memegang HP sendiri-sendiri. Mereka tidak ngobrol dengan teman yang ada di dekatnya, dengan di sampingnya. Tapi justru mereka ngobrol dengan siapa? Mereka ngobrol dengan temannya yang jauh di sana melalui WA, melalui Facebook. Mereka asik ngobrol. Nah itu, mereka tidak pernah ngobrol dengan yang ada di sampingnya. Padahal sebelumnya dulu, ketika ada kegiatan pemuda, mereka duduk bersama, mereka ngobrol dengan asiknya, bercerita seperti apa kondisinya, keadaannya, kemudian kegiatannya apa, mereka bertukar pikiran. Tapi sekarang kondisinya seperti ini, menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Nah ini seperti tadi saya katakan bahwa medsos itu seperti pedang bermata dua. Jadi ketika kita menggunakannya itu dengan benar-benar bijaksana, kita bisa memanfaatkannya, banyak sekali keuntungan yang akan kita dapatkan, banyak sekali berkat-berkat yang bisa kita bagikan. Namun sebaliknya, ketika apa yang kita sampaikan, ketika apa yang kita gunakan medsos ini dengan tidak benar, maka efek-efek negatif itu yang akan kita terima dalam kehidupan kita, juga orang lain yang akan menerimanya dari media sosial, sarana komunikasi yang kita berikan, kita lakukan. Nah, setelah kita mengetahui dampak positif dan dampak negatif, manfaat dan kerugian dari medsos, lantas kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pedomani? Sehingga ketika kita menggunakan medsos, itu efek
positif yang kita dapatkan, efek positif yang orang lain juga dapatkan. Bagaimana kita bijaksana di dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, sebelum kita mempelajari lebih jauh, kita berbicara tentang media sosial itu merupakan sarana komunikasi. Nah, dalam suatu komunikasi itu ada yang namanya aspek-aspek dari komunikasi. Aspek-aspek komunikasi itu yang pertama adalah pengirim. Kemudian kedua adalah pesan yang dikirim. Kemudian yang ketiga adalah calon penerima pengirim pesan. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah konteks atau budaya yang ada di lingkungan kita. Itu juga mempengaruhi, menjadi aspek dalam suatu komunikasi. Aspek budaya atau konteks di mana kita berada. Karena itu juga sedikit banyak mempengaruhi keberhasilan suatu pesan, suatu komunikasi itu disampaikan dan diterima. Dari yang aspek yang pertama, bagaimana kita berbijak gitu tadi ya, bagaimana kita berbijak menggunakan, memanfaatkan media sosial. Yang pertama dari pengirim. Pengirim berarti kita selaku pengirim pesan, kita selaku pemberi pesan kepada orang lain yang kita ajak komunikasi, itu dilihat dari motivasi dan tujuan kita. Seperti dalam firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23, saya bacakan ini. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi tujuan kita, motivasi kita memberikan pesan kepada orang lain itu untuk memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan, kita seperti kita persembahkan untuk Tuhan, di mana Tuhan adalah kasih. Jadi jelas tidak mungkin ketika kita akan memberikan pesan dengan sesuai dengan firman Tuhan, kita akan menyakiti orang lain. Kita berpikir dulu, oh apa yang akan saya sampaikan ini nanti menyakiti atau enggak? Saya punya tujuan menyakiti orang lain atau enggak? Atau saya ingin berbagi berkat, saya ingin berbagi pengalaman, saya ingin sharing, saya ingin menunjukkan kasih kepada orang lain yang akan kita ajak komunikasi itu. Kemudian aspek yang kedua adalah pesan yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Pesan itu bisa dari diri kita sendiri, bisa kita mengambil dari sumber yang lain, orang lain, berita, atau kejadian pada waktu lampau, kenangan kita, itu bisa kita sampaikan kepada orang lain yang kita ajak komunikasi. Jadi kalau di dalam Efesus 5 ayat 4, demikianlah juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaiknya lah ucapkanlah syukur. Jadi pesan yang akan kita sampaikan kepada orang lain ketika kita bermedia sosial itu kita sesuaikan apakah itu benar yang kita sampaikan, apakah itu bermanfaat, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Itu kita sesuaikan. Kalau memang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya jangan disampaikan. Kalau ketika pesan itu yang akan kita sampaikan itu nanti menyakiti orang lain, ya jangan disampaikan. Merugikan orang lain, ya jangan disampaikan. Dan kebenaran dari ketika kita mengambil sumber dari yang lain, bukan dari diri kita sendiri. Misalkan kita meneruskan berita dari sumber apa gitu ya,
kita hanya meneruskan saja, itu perlu kita cek kebenarannya. Jadi ketika apa yang kita sampaikan itu benar-benar sudah adalah berita yang benar, kita bukan menjadi penyampai kabar bohong atau hoax. Kemudian aspek selanjutnya adalah si penerima pesan. Siapa yang akan kita ajak berkomunikasi melalui media sosial. Walaupun kadang media sosial ini bisa dua arah, bisa satu arah nih. Jadi ketika kita hanya pengen menyampaikan saja hanya satu arah, tapi ketika nanti ada komentar-komentar itu dua arah, menjadi komunikasi yang dua arah. Tetapi pesan yang akan kita sampaikan itu pasti ada penerimanya. Itu perlu kita perhatikan juga. Jadi ketika latar belakang dari si penerima ini sesuai enggak dengan berita yang kita sampaikan, baik itu pendidikan, baik itu usia, apalagi usia. Jangan sampai berita-berita yang menakutkan itu kita berikan kepada anak-anak, itu akan membuat mental dari anak-anak nanti sedikit banyak akan terganggu. Jadi siapa yang akan menerima pesan yang kita sampaikan itu juga sangat kita perhatikan, sehingga apa yang kita sampaikan ini nanti berhasil tercapai, apa yang menjadi tujuan kita ini tersampaikan, pesan yang akan kita sampaikan ini bisa tersampaikan. Jadi yang ketiga adalah aspek calon penerima pesan kita. Misalkan, mohon maaf kalau calon penerima kita yang kita ajak komunikasi itu kurang memiliki pengalaman tentang atau latar belakang tentang digital. Kita menggunakan bahasa pesan yang bahasa digitalnya itu tinggi sekali, tingkat tinggi. Nah, itu nanti justru akan membuat pusing dari calon penerima. Pesan yang akan kita sampaikan, komunikasi yang akan kita jalin, itu tidak akan berjalan maksimal, tidak akan memberikan manfaat bagi kita, juga bagi calon penerima. Kemudian yang keempat adalah konteks atau budaya di mana kita melakukan komunikasi. Ada beberapa daerah yang ketika kita menyampaikan suatu hal, misalkan kritik atau kritik kepada pemerintah gitu. Nah, pemerintah, jalannya suatu pemerintah, nah itu ada suatu negara yang membebaskan itu sebenarnya, sehingga kritik itu disampaikan dengan bicaranya oleh rakyat, baik itu kritik yang negatif maupun kritik yang kemudian ada juga negara yang mempunyai undang-undang seperti di tempat kita ada undang-undang ITE. Jadi ketika kita menggunakan media sosial juga kita harus hati-hati. Ketika kita menyampaikan kritik kepada pemerintah, itu yang pertama ya apa yang kita sampaikan ini memang benar. Kemudian kritik kita adalah kritik yang membangun, tidak hanya menyalahkan, tapi ketika kita menilai, kita memberikan solusi, kita memberikan gambaran, memberikan alternatif penyelesaian dari suatu permasalahan. Nah itu konteks budaya dalam suatu di lingkungan kita berkomunikasi juga berpengaruh. Seperti hanya misalkan etika mungkin di luar negeri itu kalau memanggil nama itu tidak pakai Pak, Bu. Tetapi di tempat kita ketika kita melakukan komunikasi kita tidak memanggil sekata sapaan itu tentunya dirasa tidak sopan, dirasa itu seakan-akan bisa memberikan
persepsi yang berbeda. Nah, seperti itu konteks. Jadi 4 hal yang perlu kita pelajari, perlu kita renungkan di dalam kita melakukan media berkomunikasi dan bermedia sosial. Itu yang pertama, mengirim kita, motivasi kita itu seperti apa, tujuan kita melakukan komunikasi bermedia sosial itu apa. Kemudian yang kedua adalah pesan yang akan kita sampaikan, isi dari komunikasi kita itu apa, apakah itu menguntungkan bagi kita, menyakiti orang lain, kemudian menyakiti kita sendiri, merugikan kita sendiri, ada juga. Apakah hoax yang kita sampaikan atau memang itu benar-benar suatu berita yang perlu diketahui orang banyak, suatu yang perlu kita sampaikan sehingga orang lain juga ikut merasakan kebahagiaan kita misalkan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah calon penerima, dan yang keempat adalah konteks atau budaya di mana kita berkomunikasi. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita salah menggunakan media sosial yang notabene adalah saat ini media komunikasi yang sangat-sangat populer, sangat-sangat akrab sekali, dekat sekali kita, dan sangat kita butuhkan. Kita sangat membutuhkan media sosial, tapi jangan sampai kita salah menggunakan, karena ada juga slogan mengatakan mulutmu adalah harimu. Nah, media sosial yang kita gunakan itu adalah mulut kita, seperti halnya kalau kita salah di dalam mengucapkan, itu akan menjadi bumerang, akan menjadi harimau yang akan banyak sekali contoh dari orang-orang yang menggunakan media sosial karena amarah, kebencian, sehingga mereka terpaksa harus berurusan dengan hukum. Nah, itulah salah satu contoh mulutmu adalah harimau. Jangan sampai itu kita sebagai pemuda-pemudi gereja melakukan salah di dalam menggunakan media sosial, karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, itu kita lakukan untuk menjadi berkat bagi sesama. Jadi sekali lagi, mari kita mengevaluasi kita ketika kita melakukan komunikasi dalam media sosial. Itu kita evaluasi sehingga kita setiap waktu bisa belajar dan lebih bijak dalam media sosial. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Teman-teman, itu tadi renungan dari Bapak Ade. Semoga lewat renungan tadi kita bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Yap, betul. Jangan ditiru nih kayak si Dimas tadi. Betul Kita sekali. baru ngapain malah mainan HP, percaya sama hoax lagi. Ya, maaf lah. Oke. Ya teman-teman, dalam waktu yang singkat ini kami sebenarnya rindu lagi sih ingin berinteraksi dengan Ini teman-teman sama lagi. siapa sih? Ya siapa tahu gitu. Yaudah, Emang, apikan. emang ada? Oke. Ya teman-teman, untuk mengakhiri ibadah renungan hari ini, mari kita mengakhirinya dengan lagu Lingkupiku. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Dipimpin oleh Mas Dimas. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu untuk hari ini, supaya menjadi bekal bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Dengan sayangmu
bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Dengan sayapmu, dengan kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Sekian teman-teman renungan hari ini, semoga bisa menambah informasi bagi teman-teman dan bisa menjadi pelajaran tentunya. Jangan lupa Tentunya. untuk apa, Dim? Apa? Jangan lupa untuk apa? Untuk apa sih? Aku lupa. Aduh, untuk share, komen, like, and subscribe. Dan Dan sampai jumpa sampai lagi. jumpa.